Oke, thank you. Terima kasih Bu Novera. Eh, jadi saudara-saudara, eh, Ibu Novera ini ya mau kita katakan bahwa beliau lah yang memprakarsai pertemuan LA ini. Ya saya mau katakan demikian karena beliau lah yang memang yang memprakarsai untuk ada ibadah penerbitan SEUI KB, kemudian gayung bersambut dan dilanjutkan oleh UNI. Baik, terima kasih Bu Novera. Baik, saudara-saudara, izinkan saya untuk share screen untuk renungan kita pada pagi hari ini. Judul di awal adalah lupa. Jadi judul awal lupa. Tapi nanti di akhir dari khotbah judulnya akan berubah. Jadi judul awalnya adalah lupa. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud untuk memperkenalkan keluarga saya, bukan, tetapi menjadi sebuah ilustrasi untuk saya sampaikan. Ya. Memang ini saya, kemudian Ibu Novera bantu minta tolong bantu edit ya. Baik, ini keluarga kami. Kita berfoto di sebuah tangga berputar. Kira-kira saudara tebak ini di mana? Di mall kah? Atau di rumah kah? Nah, saudara nanti tebak kira-kira ini di mana. Simpan saja di dalam hati. Nah, ya kalau ini ya kita sudah tahu. Apakah ini kamar? Ini apakah kamar hotel atau apa? Nah, silakan saudara menebak. Kemudian ini, apakah ini rumah atau ruang tamu orang atau ruang tamu hotel? Saudara tebak ini apa? Silakan saudara tebak. Nah, ini adalah tempat untuk nonton, tetapi bukan bioskop, saudara-saudara. Jadi ada tampilan-tampilan live, lagu-lagu, kemudian ada di sini. Nah, ini apakah ini di sebuah tempat di mana? Silakan saudara tebak. Nah, kalau ini saudara-saudara di mana? Kira-kira kalau saudara lihat. Kapal. Oke. Ini di kapal. Ya. Ini di kapal. Dan ini adalah di kapal. Jadi tempat ini, tempat sebelumnya itu adalah kapal. Jadi ruang tamunya, ada tempat tidurnya, ada tempat santainya, dan itu adalah kapal. Nah, itu adalah perjalanan kami, saudara-saudara. Perjalanan kami dari Surabaya menuju ke Manado. Kami menggunakan kapal, membawa mobil, kemudian menggunakan kapal. Jadi mobil kami masuk ke dalam kapal. Tetapi bukan kapal ini, saudara-saudara, karena ini mahal sekali. Ya, bukan kapal demikian, tetapi kamar-kamar dan tempat tadi itu ada memang di dalam kapal di mana kami berangkat dari Surabaya ke Manado. Nah, kapal yang kami gunakan, ya kami hanya di kamar, kemudian dilayani, diantar makanan, semua seperti terasa di rumah. Seperti terasa di rumah. Tidak ada kekurangan apapun. Karena kami sudah bayar mobil masuk, kemudian juga membeli kamar untuk kami nginep sepanjang perjalanan, dan semua terfasilitasi. Ya, ada tempat tidurnya, mirip seperti hotel, tetapi tidak mahal, saudara. Kami tidak punya banyak uang untuk menghabiskan uang untuk berfoya-foya atau bermewah-mewah, tidak. Kapal yang sederhana, tetapi dengan fasilitas demikian, dengan harga yang terjangkau. Ada ruang tamunya, kemudian ada kamar mandinya di dalam satu kamar, dan makanan diantarkan kepada kami. Jadi semua tersedia.
Tetapi saya mau sampaikan ini bukan untuk menyatakan bahwa oh ini kami bersenang-senang, bukan. Nah, kapal yang saya tunjukkan sekarang dengan biaya mencapai 18 triliun rupiah, itu adalah kapal pesiar dengan jumlah penumpang adalah 8.880. Jadi luar biasa ini kapal ini. Apa-apapun ada di dalam. Apa yang mau dibutuhkan? Kolam renang ada di dalam. Lapangan tenis, lapangan badminton, kemudian lapangan basket, teater, tempat nonton, dan lain sebagainya lengkap di dalamnya. Makanan-makanan, bahkan di dalam kapal ini ada mall. Mau beli tas ada, mau beli baju ada dalam kapal ini. Ya, luar biasa kapal ini. Harmony of the Seas namanya, kapal pesiar terbesar di dunia dengan desain yang begitu luar biasa mewahnya. Nah, tetapi saudara-saudara, bagaimana jika hanya demikian? Apa yang kita mendapatkan di sana selain hanya kita duduk diam dan menunggu supaya kita tiba di tujuan dengan selamat? Apa yang akan kita dapatkan? Apakah ada tempat tidur yang nyaman di sini? Tidak ada. Apakah ada kulkas yang bisa menyimpan makanan di dalam sini? Tidak ada. Ada kolam renang? Ada, lompat dari perahu. Tidak ada. Ya, ada makanan yang mau diantarkan? Ya, tidak ada. Karena memang demikian. Dan inilah yang terjadi kepada Yesus dan murid-muridnya. Ketika di dalam kitab Markus pasal 8 menyebutkan bahwa kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Bayangkan dengan Yesus, dengan jumlah murid sekian, kemudian mereka membutuhkan makanan, hanya ada sebuah saja. Hanya ada satu saja di dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian mereka berpikir-pikir, seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Coba kita lihat ada kontras di sini. Di atas disebutkan hanya ada sebuah roti, tetapi di ayat 16 disebutkan bahwa mereka tidak mempunyai roti. Kalau begitu yang benar yang mana? Ya. Di ayat 14 menyebutkan ada sebuah roti. Sementara di ayat 16 disebutkan bahwa tidak mempunyai roti. Selanjutnya ayat 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Nah, kemudian selanjutnya, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Ayat 20. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Jadi, saudara-saudara, ada dua pandangan di sini. Yang pertama adalah dalam pandangan orang lain, di sisi yang lain, bahwa murid-murid ini memiliki roti. Dan roti itu hanya satu yang ada di dalam perahu. Sementara murid-murid mengatakan dalam pandangan murid-murid bahwa mereka tidak mempunyai roti. Jadi satu pun tidak ada. Sementara yang lain mengatakan ada roti walaupun cuma satu. Sementara yang lain menyebutkan tidak ada roti satupun. Kalau begitu, mana yang benar? Kemudian Yesus mau berbicara, mencoba untuk membuka pemikiran mereka bahwa memang kamu lihat memang tidak ada roti. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa ada satu roti. Dan itu tidak dilihat oleh murid-murid Yesus. Tidak diperhatikan oleh murid-murid Yesus. Mereka hanya mampu melihat roti jasmani, tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa sesungguhnya ada satu roti rohani yang hadir bersama dengan mereka.
Dan saudara-saudara sekalian, kita lihat, perhatikan baik-baik penekanan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Jadi memang benar, tidak ada roti. Mereka tidak membawa roti jasmani, tetapi ada satu roti yang ada di dalam perahu mereka. Dan roti apakah itu? Saudara-saudara sekalian, ini penekanan-penekanan yang disebutkan. Ayat 14, ayat 16. Hanya ada sebuah saja, kemudian ayat 16 tidak mempunyai sama sekali. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?" Ya memang saudara-saudara tidak ada roti. Tetapi Yesus mau katakan kepada mereka, jangan terlalu terpaku, terfokus kepada roti jasmani. Aku akan menunjukkan kepadamu sebuah roti. Hanya satu roti ini, tetapi melimpah untuk semua orang. Siapa roti itu, saudara-saudara? Siapa? Yesus. Yohanes 6 ayat 48 menyebutkan bahwa Yesus katakan bahwa akulah roti hidup. Terkadang di masa krisis seperti ini, barangkali oleh karena pandemi COVID-19, kita berada pada suasana situasi yang sulit. 2 tahun terakhir ini adalah 2 tahun yang sangat sulit. Bagi saya adalah direktur COVID, saudara-saudara, direktur penerbitan masa COVID. Oleh karena saudara-saudara memang sangat berat kita. Bagi saya, bagi tim penerbitan, para LE, sahabat-sahabat kita, ini adalah waktu yang sulit bagi kita. Dan mungkin kita bisa katakan bahwa, oh, tidak ada lagi roti kita. Tidak ada lagi makanan untuk kita. Memang krisis ini membuat kita betul-betul kesulitan. Dan kadang, oleh karena krisis, kadang-kadang kita melupakan Kristus. Tetapi Kristus mau tunjukkan kepada kita bahwa bersama Kristus tidak ada krisis. Sementara orang-orang, murid-murid ini hanya terpaku kepada krisis yang ada. Tidak ada lagi roti. Sehingga krisis ini menutupi mata mereka untuk melihat bahwa ada Kristus yang adalah roti hidup. Satu itu yang ada di dalam perahu. Memang roti jasmani tidak ada dalam perahu. Tetapi Yesus mau menunjukkan kepada mereka, ingat kamu 5.000 orang yang dikasih makan, 4.000 orang, berapa yang sisa? Hanya sekian, tidak cukup untuk ribuan orang. Tetapi ada satu roti yang lain, roti yang hidup, Yesus yang bisa memberikan makan kepada ribuan orang. Berapa banyak kita LE, saudara? Berapa banyak? Ketika kita hanya terpaku kepada krisis, ataupun berapa banyak kita, umat Tuhan, saudara dan saya, lepas dari LE, siapa kita? Apakah keluarga kita mengalami krisis? Hati-hati. Jangan sampai krisis itu menutupi mata kita untuk melihat kehadiran roti hidup itu di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, ataupun dalam pekerjaan kita. Saudara-saudara, krisis itu memang ada. Mau umat Tuhan ataupun tidak, akan berada dalam krisis itu. Tetapi Mazmur pasal 23 ayat 4 menyebutkan bahwa aku akan melintasi, melewati lembah baka itu atau bayang-bayang maut. Memang tidak disebutkan di situ dia umat Tuhan atau tidak. Tetapi saudara-saudara, siapapun kita, kadang kita berada di lembah-lembah krisis, di masa-masa krisis. Tetapi jangan sampai krisis itu memalingkan mata kita untuk melihat kehadiran Kristus yang adalah roti hidup untuk segala-galanya bagi kita. Saudara-saudara, kita sudah melewati dan akan meninggalkan tahun 2021. Tidak ada yang kita takutkan di masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita
dan pengajarannya di masa silam. Saudara, krisis oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 luar biasa untuk kita. Saya sendiri, Tuhan, saya stres hadapi ini. Tetapi Tuhan tunjukkan kepada kami bagaimana kami harus melayani bagus dan lebih baik. Dan Tuhan tunjukkan pengalaman dari Ibu Safety tadi, terima kasih untuk kesaksiannya. Luar biasa. Di masa-masa yang sulit, tetapi saya mau katakan juga kepada saudara-saudara, bahwa ibu inilah untuk sampai bulan Desember ini, dialah penjualan yang paling tertinggi di Jawa Timur. Saudara-saudara, krisis. Tetapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita supaya kita bisa lepas dari masa krisis. Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa walaupun memang ada krisis roti, kesulitan hidup ini, tetapi ketika kita menyadari bahwa Kristus ada, maka Dia akan menolong kita. Dan kita mampu melihat, dan ketika kita mampu melihat, oh, Kristus akan meluputkan krisis itu dan membuat banyak mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, murid-murid baru melihat mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang dan sisa 7 bakul. 5 roti untuk 5.000 orang. Kemudian Yesus katakan, wah, apa yang kamu pikirkan? Saya bisa berbuat hal banyak. Ketika berada dalam perahu, murid-murid lupa membawa roti. Padahal mereka baru selesai melihat mujizat Yesus. Kita lihat, terpaku pada mujizat, mereka lupa membawa roti. Mereka panik dan lupa kalau ada Yesus bersama dengan mereka. Jadi, saudara-saudara, kita perhatikan, kita tinggal tunggu mujizat, kapan mujizat, kapan mujizat. Kita berharap demikian. Dan kadang kita lupa ada kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Dan itu adalah Yesus. Mana saudara-saudara mau pilih? Pilih Tuhan atau berkat? Terkadang kita kurang bijak. Memang berkat Tuhan kita perlu. Tetapi jika kita disuruh untuk memilih, maka jangan memilih berkat, tetapi memilih Tuhan. Karena berkat itu adalah bagian dari di mana kita pilih yang adalah Tuhan. Terkadang pikiran kita terpaku kepada berkat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Sering kita panik kalau kita lihat berkat Tuhan macet, sampai kehadiran Tuhan kita tidak hargai, yang merupakan berkat terbesar dan merupakan sumber berkat itu, yang adalah satu tadi, roti hidup. Saudara-saudara sekalian, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Saudara, ketika kita bangun pagi ini, ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita akan memasuki hari yang baru, Tuhan akan sediakan berkat yang baru bagi kita. Ketika kita akan masuk nanti di tahun yang baru 2022, maka ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan akan taruh kepada saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, Matius dan Lukas berbicara tentang doa Bapa kami. Versinya berbeda. Ya. Kalau di versi Matius disebutkan Tuhan berkatilah kami pada hari ini. Jadi bagi Matius, yang penting hari ini makan sudah cukup. Besok saya tidak akan khawatir. Nanti Tuhan akan kasih lagi. Tapi kalau versi Lukas, Lukas langsung borong semua. Tuhan berkatilah kami setiap hari. Ini doa Bapa kami ini, saudara. Ya. Tetapi dalam versi yang berbeda. Matius menyebutkan Tuhan, cukup hari ini engkau berkati, itu sudah oke. Nanti besok engkau, saya tahu engkau akan berikan. Kalau bagi Lukas, Lukas bilang Tuhan, berkati kami setiap hari. Jadi hari ini, besok, seterusnya berkati. Apapun itu, permintaan kita apakah hanya untuk hari ini, ataupun versi Lukas untuk setiap hari, yang jelas hari demi hari kita berada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Apakah hari ini, apakah besok, apakah tahun ini, ataupun tahun mendatang, atau 2 tahun mendatang, senantiasa kita di dalam tangan pemeliharaan
Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita untuk menolong dan memberkati saudara dan saya. Inilah yang dimaksudkan dalam Matius 8 ayat 14, hanya sebuah roti saja. Miliki Yesus dalam hidup sebagai roti hidup. Berkat terbesar bukan berkat Tuhan, tapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Pilihlah Tuhan yang terutama, yang adalah roti hidup sebagai sumber berkat, bukan berkatnya. Paling penting adalah Tuhan selalu ada dalam hidup kita, bukan fokus pada berkat Tuhan yang selalu ada. Saudara-saudara, inilah renungan kita pada hari ini. Judul awal adalah lupa, tetapi judul terakhir adalah ingat. Ojo lali, kata orang Jawa, jangan lupa. Oleh karena Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Ingat, Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan lupa. Lupa, tinggalkan. Ingat, Yesus ada bersama dengan kita. Biarlah Tuhan akan menolong dan menyertai kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, acara kita selesai. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa kami, Tuhan yang ada dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kami melihat bagaimana tangan Tuhan menopang kami di waktu-waktu yang lalu. Bahkan ketika berada dalam krisis oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi kami bersyukur oleh karena Tuhan yang sendiri hadir, yang merupakan roti hidup itu, yang merupakan sumber kehidupan dan sumber berkat. Oh Tuhan, tahun ini hampir berlalu. Begitu sulit bagi kami untuk melewati tahun ini, ketika kami tidak memandang kepada Yesus. Tetapi bersyukur oleh karena walaupun berada dalam masa-masa krisis ini, Kristus selalu menjadi yang pertama. Kami selalu memandang kepadamu. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meluputkan pemandangan-Mu kepada kami untuk menolong dan menopang masing-masing kami. Tuhan memberkati seluruh tim penerbitan yang ada di Uni Indonesia kawasan Barat. Bersama direktur kami yang baru, Bapak Morgan Siagian, bersama keluarga, Pendeta Simon Saragi, rekan-rekan direktur ADP, dan seluruh literatur evangelis. Tuhan, satukan kami dalam satu misi dan visi untuk memproklamirkan kebenaran Kristus dimanapun kami melayani. Engkau berikan karuniakan hikmat dari sorga bagi pimpinan kami, Bapak Morgan Siagian, untuk mengkoordinir wilayah yang luas di Uni Indonesia kawasan Barat. Ia boleh berbuat banyak dan lebih banyak lagi untuk kemajuan pelayanan di penerbitan ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, memberkati seluruh tim penerbitan, bahkan secara khusus yang telah tergabung pada hari ini. Berkat istimewa khusus boleh menjadi bagian kami sekalian. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan selalu menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami semua dan memberikan damai dan sejahtera. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta Miki untuk kita semua. Berkat-berkat itu biarlah tidak dilupakan dan selalu ingat bahwa ada satu roti yang harus kita pakai sebagai kekuatan kita. Untuk pagi ini ibadah kita sudah selesai. Dipersilakan untuk ada pengumuman-pengumuman. Tuhan memberkati. Amin. Baik. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada penerbitan Jawa Timur, Konferensi Jawa Timur, yang sudah
memimpin ibadah kita pada pagi ini. Ya, terima kasih Ibu Tri Asih yang sudah memimpin acara ini dengan baik. Terima kasih juga lagu pujian yang sudah disampaikan Pendeta Meki. Kalau boleh lagu pujian yang ditayangkan tadi, videonya boleh dikirimkan kepada kami. Ya, itu boleh Siap, pimpinan. Siap. simpan lagu yang bagus. Terima kasih kepada Septi, Ibu Septi, Christian Manurung, ya, Christine Manurung. Selamat atas bayi yang ketiga. Tuhan memberkati. Bayi sehat, ibunya juga sehat dan semakin sukses dalam pelayanan penginjilan melalui literatur. Terima kasih kesaksian yang sangat menarik, sangat menguatkan kita pada pagi ini. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Nopera. Ya, Ibu Nopera Tambunan ini teman saya, kami selalu komunikasi meskipun dari IPH, apalagi di penerbitan nanti. Ya, Ibu, teruskan sampai di awal tahun 2022 dan seterusnya. Ya, Ibu ini sangat agresif dalam penginjilan. Ya, terima kasih. Saya selalu di WA program-program perpustakaan di Jakarta. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati Ibu Nopera Tambunan. Dan begitu juga terima kasih banyak ini Pendeta Meki Lapasia. Lupa tapi ingat. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak. Penginjil literatur kadang-kadang suka lupa. Ya. Tapi begitu mengingat Yesus, saudara-saudara, maka kita akan sukses. Sangat memotivasi renungan pada pagi ini. Kalau boleh saya katakan, saya senang menghadiri renungan-renungan seperti ini. Rugi kalau tidak hadir pagi ini mendapatkan makanan rohani, ya, roti hidup. Ya, mungkin para penginjil literatur yang lain belum tahu ini apa maknanya roti tadi, ya. Yang satu katakan tidak ada, yang satu katakan ada. Tapi sekarang sudah diberikan pencerahan yang indah melalui renungan Pendeta Meki Lapasia, ya. Saya pikir itulah makanya Tuhan memberkati hamba Tuhan ini terpilih kembali menjadi direktur penerbitan di Conference di Jawa Timur. Sekali lagi Tuhan berkati ya, Pendeta Meki dan istri dan keluarga. Istrinya juga penyanyi ya, penginjil literatur lagi. Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita, ibadah kita pada pagi ini. Tapi mungkin nanti siapa tahu ada pengumuman-pengumuman yang akan diberikan oleh Direktur Penerbitan yang hadir, khususnya Pendeta Lapasiang. Saudara-saudara, pertemuan kita tadi dikatakan tanggal 2 kita akan mengadakan ibadah seperti ini. Saya berpikir tanggal 2 itu masih tahun baru, ya, masih tahun baru. Biarlah kita bertahun baru dulu bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Maka di tanggal 9 Januari 2022 kita akan kembali mengadakan ibadah pagi penginjil literatur seluruh Uni Indonesia kawasan Barat. Ya, saya sudah katakan kepada Pendeta Saiman Saragi, tanggal 2 biarkanlah para penginjil literatur, tim penerbitan bertahun baru keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah kita mengingat selalu bagaimana Tuhan tetap memimpin kita di dalam tugas pelayanan kita sebagai penginjil literatur. Ada pengumuman Pendeta Lapasiang? Baik, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Siagian untuk informasi-informasi untuk kita semua. Baik, tanggal 9 berarti kita akan bertemu rekan-rekan LE yang di Jawa Timur. Mari kita join. Saya lihat memang LE Jawa Timur ini selalu hadir banyak, Pak Pimpinan, dan berharap supaya yang lain juga bisa lebih banyak juga. Bukan karena Jawa Timur hari ini melayani, Pak, tetapi setiap kegiatan Jawa Timur itu selalu banyak.
Puji Tuhan. Apalagi di bawah pimpinan Ibu Rudi Karsum dan Ibu Kirno. Sesepuh kami, saya belajar banyak dari mereka. Jadi mudah-mudahan next time lebih banyak lagi LE kita untuk join dengan pimpinan kita yang baru. Saya pikir semangat yang baru ya. Mantap Pak, Dan siap. di tahun yang baru. Senang sekali boleh bersama-sama. Saya lihat Pak Pimpinan, Pak Siagian, ada Dr. Sandi. Beliau ini dokter dulu di Jakarta, tetapi PL kredensi. Namun beliau sekarang berpindah ke Sangihe Talaut. Jadi ke Tahuna. Kami sangat kehilangan dengan beliau, tapi kami sangat senang oleh karena hari ini beliau masih ikut bergabung dengan kita. Welcome, Dr. Sandi. Waduh. Selamat Baku Dapa. Selamat Bakudapa. Iya. Dr. Sandi ini pimpinan kita yang baru di Uni Indonesia Kawasan Barat. Bapak Morgan Siagian, beliaulah direktur kami sekarang. Jadi selamat datang. Tuhan. Dokter kami tetap undang untuk gabung ya. Memang selamat siang saudara sekalian, Dr. Sandi sangat antusias, sangat respect dalam pelayanan literatur. Kak. Oleh karena apa? Oleh karena beliau terus meminta video-video untuk promosi buku-buku, khususnya terakhir saya mengirim Yesusku Hebat. Begitu ya Dr. Sandi ya. Jadi terima kasih Ya, Dr. Sandi. terima kasih. Beliau pindah. Sudah habis bukunya. Sudah habis. Ulang. Kita akan kirim lagi ya. Jadi terima kasih Dr. Sandi. Terima kasih rekan-rekan penginjil literatur, asisten direktur penerbitan yang hadir ya. Terima kasih. Oke. Baik. Baik. Bu Teti. Baik, terima kasih semuanya. Selamat Bu Teti. Selamat pagi. Oke, Selamat boleh pagi. satu dengan yang lain. Ya. Saya kasih